Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih setiamu terus ada bagi kami. Sepanjang hari ini kami mau dituntun oleh rohmu, kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami ditumbuhkan, kami terus merasa haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kami menjadi pribadi yang terus diubahkan, terus mengalami Tuhan, dan terus akan selalu setia dalam mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judul perikop adalah Zakheus. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada istilah dari salah satu film Indonesia yang berkata seperti ini: rindu itu berat, kamu gak akan kuat biar aku saja. Ya, kira-kira kalimatnya seperti itu. Ya, Zakheus adalah seseorang yang dikatakan penuh dosa, seorang pemungut cukai. Dan di sini kita melihat bagaimana Zakheus melakukan hal yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena pada saat orang-orang banyak mengikuti Yesus, terlihat jelas bahwa di sini ada perbedaan antara Zakheus dengan orang banyak, dan dia mempunyai rasa rindu yang sangat dalam. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Zakheus sangat terlihat dia rindu dan dia sangat ingin bertumbuh dengan Tuhan Yesus. Sehingga di sini bisa kita lihat bagaimana perbedaan antara orang yang rindu dengan Yesus Kristus, ingin berjumpa, bertemu, mengenali Yesus, itu mempunyai anugerah yang luar biasa, mendapatkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Ketika kita melihat Zakheus berlari, berusaha, bahkan sampai dia melakukan hal yang di atas daripada kekuatannya. Dia harus memanjat pohon ara, badannya pendek, kemudian dia harus berusaha berlari lebih cepat untuk melihat seorang Yesus itu seperti apa. Dan hasilnya adalah Yesus mau hadir di dalam rumahnya. Rumah tidak hanya berbicara gedung, tetapi juga orang yang di dalamnya. Dikatakan Tuhan Yesus datang dan anugerah keselamatan itu juga diberikan kepada keluarga Zakheus. Perbedaannya adalah ketika Zakheus dan orang banyak di hadapan Yesus, Zakheus rindu untuk mengenal Yesus dan pengen tahu seperti apa orang yang dikatakan Yesus ini. Sehingga dia menemukan perubahan, dia menemukan keselamatan, dia menemukan anugerah, dia menemukan perubahan hidup, bahkan yang mungkin lebih lagi, anugerah keselamatan, berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Sedangkan orang yang lain yang mengikuti Yesus, mereka hanya bertujuan untuk menonton saja. Mereka hanya bertujuan untuk melihat apa yang akan dilakukan Yesus berikutnya. Tetapi mereka tidak punya rasa rindu dan haus kepada Yesus.
kepada pribadi Yesus sendiri. Mereka hanya rindu dengan apa yang Yesus perbuat. Apakah hari ini kita masih mempunyai antusias, mempunyai rasa haus, rindu dan lapar akan Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya mau melihat apa yang akan Yesus lakukan di dalam hidup saya? Apa yang Yesus akan kerjakan di dalam hidup saya? Kita seperti menanti orang-orang banyak itu ya, melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus tanpa mau mengalami Yesus secara pribadi. Hari ini saya mau membawa paradigma saudara-saudara sekalian tentang kerinduan kita, tentang rasa haus dan lapar kita. Kerinduan hati kita yang terbesar adalah untuk terus diubahkan, untuk terus mengenali Yesus lebih dalam. Tidak hanya rindu dengan apa yang Yesus lakukan. Mungkin itu sama seperti ketika seorang anak kecil yang merindukan orang tuanya, ayahnya, untuk terus dekat dengan ayahnya. Karena apa? Karena ketika dia dekat dengan ayahnya, dia akan merasa aman, dia merasakan dilindungi, dan dia akan merasa kebutuhannya dicukupkan. Kalau kita hanya melihat Yesus sama seperti orang tadi, hanya melihat apa yang ingin dia kerjakan, saya yakin kalau seorang ayah bertemu dengan anak yang seperti itu, dia mungkin tidak akan terlalu dekat. Bisa juga anak itu sebentar bertemu dan kemudian lari dengan kesenangannya, tapi tidak mengalami perlindungan. Tetapi jika kita orang yang percaya, maka saya yakin kita akan punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, dan terus mau mengalami Tuhan secara pribadi. Karena daripada kerinduan itu, maka pekerjaan Tuhan dalam hidup kita akan dinyatakan. Karya Tuhan dalam hidup kita akan dinyatakan. Bahkan berkatnya akan dicurahkan, perlindungannya, penyertaannya. Apalagi yang kita butuhkan kalau Allah sudah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, saat ini sama-sama kami mau mengakui bahwa kami selalu rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau, kami mau terus berjumpa dengan Engkau, kami mau terus untuk mengalami Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami perubahan, mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu ketika Engkau beserta dengan kami, maka tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau bersama dengan kami tidak takut, sebab Engkau selalu menopang kami, Tuhan. Kami mau untuk terus berada di jalan dan kebenaran Tuhan. Kami mau terus berada di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan, dan kami mau terus untuk mengalami Tuhan, mengalami karya ilahi, mengalami keselamatan, dan rasa haus untuk terus diubahkan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Kiranya pertolongan kami datang daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah yang Kau berikan itu terus ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Tuntun kami, bimbing kami, berkati apa yang kami lakukan dengan tangan kami, dengan pikiran kami. Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.